Hai, Dimas. Aku baru selesai baca materi hukum agraria. Ada yang menarik soal jenis-jenis hak atas tanah di Indonesia. Kamu tahu apa saja hak atas tanah itu menurut hukum positif kita? Oh, aku tahu sedikit. Kalau nggak salah, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UPAya. Hak atas tanah itu ada beberapa jenis kan? Betul banget. Jadi, UUPA membagi hak atas tanah ke dalam beberapa jenis sesuai fungsinya. Yang paling sering kita dengar itu ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan beberapa lagi. Oh iya, hak milik itu yang paling kuat ya? Karena bisa dimiliki selamanya oleh warga negara Indonesia. Tepat sekali. Hak milik itu sifatnya penuh, paling tinggi kedudukannya, dan cuma bisa dimiliki WNI. Hak ini tidak memiliki batas waktu. Tapi kalau mau dialihkan atau dijual, tetap ada aturan-aturannya, termasuk peralihan harus dicatat di kantor pertanahan. Terus kalau hak guna usaha? Itu biasanya buat apa? Hak guna usaha atau HGU itu digunakan untuk usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, atau perikanan. Jangka waktunya 35 tahun, tapi bisa diperpanjang jadi 25 tahun. Menariknya, HGU ini bisa dimiliki oleh WNI atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Oh, aku paham. Kalau hak guna bangunan gimana? Nah, hak guna bangunan atau HGB biasanya dipakai untuk mendirikan bangunan di atas tanah negara, tanah hak pengelolaan atau tanah hak milik. Biasanya berlaku selama 30 tahun, dan bisa diperpanjang lagi jadi 20 tahun. Ini juga bisa dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia. Berarti HGB lebih terbatas dibandingkan hak milik ya, karena ada jangka waktunya. Betul sekali. Lalu ada juga hak pakai, yang lebih fleksibel. Hak pakai itu bisa dimiliki WNI, Badan Hukum Indonesia, bahkan warga negara asing atau badan hukum asing, asalkan sesuai peruntukan dan dengan izin khusus. Berarti hak atas tanah itu disesuaikan sama keperluannya ya. Kalau misalnya aku mau buka usaha tambang, hak apa yang harus aku urus? Untuk tambang, mungkin lebih cocok menggunakan hak pengelolaan. Hak ini biasanya diberikan pemerintah kepada badan hukum untuk mengelola suatu wilayah tanah tertentu. Tapi pengelolaan ini harus sesuai izin dan fungsi tanahnya. Oh, jadi setiap hak punya tujuan spesifik ya? Pantas saja pengaturannya rinci di UPA. Betul, semuanya sudah diatur supaya pemanfaatan tanah sesuai fungsi dan kebutuhan. Jadi nggak sembarangan. Oke, terima kasih penjelasannya, Karina. Aku jadi lebih paham soal hak atas tanah ini. Sama-sama, Dimas. Kalau ada yang kurang jelas, jangan ragu tanya lagi ya.